Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mursidi. Di sini saya akan membuat video pembentukan sinyal sederhana, yang dimana dengan mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Bapak Tony Selendra STMCS. Nah, sinyal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinyal CT dan sinyal DT. Nah, sinyal CT itu adalah sinyal waktu kontinu dalam CT, yang dalam kurung computed tomography, merujuk pada metode di mana detektor CT terus-menerus mengumpulkan data selama seluruh periode rotasi sumber sinar X mengelilingi objek yang diperiksa. Dalam metode ini, detektor CT menerima sinyal listrik kontinu tanpa adanya jeda atau interval antara penerima data. Nah, kemudian di sini ada sinyal DT. Nah, sinyal DT ini adalah waktu diskrit dalam kurung DT. Dalam konteks CT, computed tomography adalah serangkaian data atau informasi yang dikumpulkan pada titik waktu tertentu selama periode rotasi sumber sinar X mengelilingi objek yang diperiksa. Maka berbeda dengan sinyal waktu kontinu yang mengumpulkan data secara terus-menerus. Sinyal waktu diskrit ini mengambil sampel data pada interval waktu atau titik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjalankan atau membuat sinyal CT dan DT-nya itu di Google Colab. Langsung saja saya masuk ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan codingan atau pemrogramannya untuk pembuatan sinyal CT dan DT. Nah, dari penjelasan codingan sinyal CT ini adalah itu codingan ini sebuah sinyal continuous Y yang dihasilkan berdasarkan rumus Y sama dengan A dikali cos dalam kurung waktu dikali T ditambah fase. Nah, di sini A itu adalah amplitude sinyal yang diatur sebesar 5, sedangkan F itu adalah frekuensi sinyal yang diatur sebesar 10 Hz. Nah, waktu T itu dibuat dengan menggunakan fungsi NP invensi untuk menghasilkan 100 titik data waktu antara -0.1 hingga 0.1 detik. Nah, sementara itu fase awal sinyal fase diatur sebagai 0 radian. Nah, frekuensi angular W dihitung menggunakan rumus W sama dengan 2 dikali V dikali F yang dalam codingan ini akan menghasilkan nilai sekitar 62.83 radian per detik dengan frekuensi 10 Hz yang diberikan. Kemudian setelah itu mendapatkan nilai dan sinyal CT berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Codingan selanjutnya ini menggunakan VLT titik float untuk menggambarkan grafik sinyal CT di dalam float. Sumbu waktu T itu ditempatkan pada sumbu horizontal, sedangkan nilai sinyal Y ditempatkan pada sumbu vertikal fungsi VLT title. Digunakan untuk memberikan judul sinyal CT pada grafik dan VLT label memberikan tabel waktu S pada sumbu horizontal. Kemudian hasil akhir dari codingan ini itu adalah grafiknya berbentuk sinyal continuous dengan amplitudo 5, frekuensi 10 Hz. Nah, ini dia. Kemudian fase awal 0 radian. Grafik tersebut menampilkan gelombang sinusoidal yang berfrekuensi selama interval waktu -1 hingga
0,1 detik. Nah, kemudian saya runkan, dia akan menghasilkan sinyalnya. Nah, maka dia akan menghasilkan sinyal CT yang berbentuk begini ya. Waktu itu sama dengan S. Nah, di sini saya sudah juga membuat codingan dari sinyal sinyal DT. Penjelasan dari codingan ini itu yang dimana sinyal kosinus Y dihasilkan dengan rumus Y sama dengan A dikali cos dalam kurung W dikali T ditambah fase dalam kurung, dimana A adalah amplitudo yang diatur sebagai 5 dan F adalah frekuensi yang diatur sebagai 10 Hz. Nah, variabel waktu T itu menggunakan fungsi NP linpensi untuk menghasilkan array dengan 100 titik data waktu antara min 01 hingga 01 detik. Sementara itu, fase awal sinyal fase diatur sebagai 0 radian, kemudian sinyal kosinus Y dihitung berdasarkan rumus tersebut untuk setiap titik waktu dalam array T. Nah, grafik dari sinyal Y ini ditampilkan menggunakan fungsi PLT stem dalam kurung T, Y. Dengan menggunakan PLT stem, grafik yang akan dihasilkan adalah batang yang merujuk nilai sinyal kosinus. Pada setiap titik waktu dalam array ini, fungsi PLT titik digunakan untuk memberikan judul sinyal DT. Nah, pada grafiknya, sedangkan PLT X label itu dia akan memberikan si label waktu S pada sumbu horizontalnya. Nah, dari hasil codingan ini dia akan memunculkan grafik sinus dia akan memunculkan sinyal kosinus dalam domain waktu diskrit dengan amplitudo 5 frekuensi 10 Hz, yang dimana fase awal 0 radian itu akan menampilkan, sedangkan batang yang menggambarkan nilai sinyal kosinus pada setiap titik waktu dalam rentang 01 hingga 01 detik. Nah, di sini saya akan merankan codingannya yang akan memunculkan sinyal DT-nya. Nah, di sini dia sudah memuncul sinyal DT-nya. Nah, cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.